Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sifa. Saya adalah mahasiswa program studi Pendidikan Fisika, jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi etnofisika yang berjudul analisis konsep fisika pada alat transportasi dokar. Sebelum masuk terlalu dalam, kita akan terlebih dahulu membahas tentang etnofisika. Apa sih sebenarnya etnofisika itu? Etnofisika adalah ilmu yang mempelajari dan menyajikan pengetahuan terkait fisika dengan kebudayaan, seperti perbintangan, kosmologi, alat-alat pertanian, permainan tradisional, dan seluruh kearifan lokal yang dapat dikaitkan dengan ilmu fisika. Etnofisika juga masuk dalam ranah etnoscience. Etnoscience merupakan bentuk pemikiran dan pengalaman yang bersifat lokal yang diturunkan secara turun-temurun oleh pendahulu kita. Penurunan pemikiran dan pengalaman tersebut dilakukan dari mulut ke mulut atau yang biasa kita kenal dengan oral dan bersifat holistik serta tidak parsial. Etnoscience merupakan pengetahuan yang mencerminkan ciri khas keunikan dari suatu wilayah yang membaur dengan budaya dan kepercayaan yang berupa praktek dan teknologi daripada teori. Pembelajaran fisika yang terlalu mengedepankan teori dan persamaan-persamaan akan membuat siswa cepat jenuh dan mengurangi perhatian dan daya tarik mereka terhadap ilmu fisika. Padahal sebenarnya fisika sangatlah menarik untuk dipelajari. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi-strategi tertentu dalam memperkenalkan ilmu fisika kepada peserta didik. Salah satu caranya adalah dengan mengangkat topik kearifan lokal yang ada di daerah tempat tinggal peserta didik untuk kita kaitkan dengan fisika dan sains, agar nantinya siswa lebih tertarik dalam belajar. Selain itu, dengan mengangkat materi kearifan lokal dalam meningkatkan rasa cinta peserta didik terhadap wilayahnya. Selanjutnya kita akan membahas salah satu kearifan lokal yang ada di Indonesia, yaitu dokar. Dokar adalah salah satu alat transportasi pada zaman dulu. Dokar adalah alat transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya para bangsawan dan para keluarga kerajaan sebelum mobil masuk ke Indonesia. Pada saat ini, dokar pun juga masih sering kita temui, khususnya di daerah Jawa, sebagai alat transportasi wisata yang dapat mengantarkan wisatawan dari satu tempat ke tempat wisata lainnya. Penggunaan alat transportasi dokar juga harus memperhatikan kebersihan dan keindahan kota. Salah satunya adalah dengan menampung kotoran kuda agar tidak berceceran di jalan. Dokar adalah alat transportasi yang menggunakan tenaga hewan sebagai sumber tenaga utama penggeraknya. Untuk hewan yang digunakan adalah kuda. Dokar memiliki dua buah roda di kanan dan di kiri yang disambungkan oleh besi. Fungsi dari besi penyambung kedua roda ini adalah untuk menyeimbangkan roda dan sekaligus sebagai titik tumpu beban yang ada di atas dokar. Kusir sebagai sebutan untuk pengemudi dokar memiliki posisi tepat di belakang kuda agar pandangan kusir saat mengendalikan kuda lebih luas dan tidak terhalangi oleh benda-benda lain. Dokar hanya memiliki dua roda, oleh karena itu penempatan barang dan penumpang haruslah diperhatikan keseimbangannya. Karena jika keseimbangan dari dokar tidak diperhatikan, maka dikhawatirkan dokar tersebut akan terjungkal dan membahayakan bagi kusir dan juga penumpangnya. Kuda yang digunakan untuk menarik dokar tentunya bukan kuda yang sembarangan. Kuda tersebut haruslah sangat diperhatikan dalam perawatannya. Tidak semua usia kuda dapat digunakan untuk menarik dokar karena hanya kuda pada usia tertentu yang memiliki tenaga besar dan mampu menarik dokar. Selain itu, kuda harus dilengkapi dengan sepatu dan kacamata. Sepatu pada kuda berguna untuk melindungi kaki kuda dari benda yang mungkin dapat membahayakan kuda, sedangkan kacamata pada kuda diperlukan agar kuda fokus melihat ke depan dan tidak belok ke kanan dan ke kiri. Cara kerja dokar tentunya dapat dikaitkan dengan hukum-hukum fisika. Pada saat kuda menarik dokar, maka roda dari dokar akan berputar dan dokar akan berpindah dari tempat ke tempat yang benda menggelinding. Benda bergerak menggelinding adalah benda yang melakukan dua gerakan sekaligus, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi.
Gerak translasi adalah gerak berpindahnya benda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sedangkan gerak rotasi adalah gerakan benda terhadap porosnya. Nah, itu adalah poin utama dalam gerak menggelinding. Saya akan tekankan kembali bahwa gerak menggelinding adalah gabungan antara gerak rotasi dan gerak translasi. Jadi terdapat dua tinjauan, yaitu tinjauan gerak rotasi dan tinjauan gerak translasi. Begitupun dengan energi kinetiknya, yaitu total antara energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi. Setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Di sini kita hanya mengamati gerak benda pada bidang datar. Kita harus pahami dulu syarat benda dapat menggelinding, yaitu adalah benda tersebut berada pada bidang yang memiliki permukaan kasar, karena benda tidak dapat berotasi jika benda pada permukaan yang licin. Jika permukaannya licin, maka benda hanya bergerak secara translasi, bukan rotasi. Selanjutnya kita akan tinjau gaya-gaya yang bekerja pada benda. Di situ ada gaya F, kemudian ada gaya berat dan gaya normal. Kemudian ada gaya gesek. Di sini terdapat gaya F yang merupakan gaya utama yang dapat menggerakkan benda, dan terdapat gaya berat dan gaya normal untuk menjaga benda tetap berada pada permukaan. Kemudian, karena permukaan bidang kasar, maka terdapat gaya gesek sebesar Fg yang memiliki torsi untuk membuat benda berotasi. Oke, pertama-tama kita tinjau terlebih dahulu gerak translasi pada sumbu Y, di mana sigma Fy sama dengan 0 karena benda tidak bergerak vertikal. Maka dapat dituliskan N dikurangi W sama dengan 0. Selanjutnya kita tinjau pada sumbu X, di mana sigma Fx sama dengan M dikali A, sehingga bisa dituliskan F dikurangi F gesek sama dengan M dikali A. Kemudian kita tinjau gerak rotasi berdasarkan hukum 2 Newton untuk gerak rotasi, yang dihasilkan sigma tau sama dengan I alfa, di mana I adalah inersia dan alfa percepatan sudut. Sekarang kita lihat gaya yang menyebabkan benda bisa bergerak berotasi, yaitu adalah gaya gesek. Kenapa gaya gesek? Karena gaya F hanya dapat menggerakkan benda secara translasi, sedangkan gaya yang dapat merotasikan benda adalah gaya gesek. Kemudian terdapat jarak antara pusat rotasi dengan gaya gesek. Jarak ini disimbolkan dengan R, sehingga dapat dituliskan Fr sama dengan I alfa. Sekali lagi, R adalah jarak bekerjanya gaya ke sumbu rotasi. Kemudian kita kombinasikan persamaan-persamaan yang ada sehingga diketahui F dikurangi Fg sama dengan M dikali A. Kemudian Fg-nya kita rubah menjadi I alfa per R, sehingga bisa ditulis F dikurangi I alfa per R sama dengan MA, di mana A sama dengan alfa dikali R, sehingga alfanya bisa kita rubah dan menjadi F sama dengan MA ditambah IA per R kuadrat, dan hasilnya adalah F sama dengan A dalam kurung M ditambah I per R kuadrat. Dan nilai I dari pada persamaan ini adalah menyesuaikan dari bentuk bendanya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.